Oke, akhirnya selesai juga Premier League musim 2021-2022. Musim Premier League salah satu yang terberat ya sebagai fans MU. Ya walaupun to be honest 8 tahun terakhir hampir semuanya musim yang berat sih sebagai pendukung MU. Tapi akhirnya juaranya adalah Manchester City setelah mengalahkan Aston Villa 3-2 dengan cara yang dramatis walaupun gak sedramatis 10 tahun lalu ya waktu mereka pertama kali juara Premier League. Liverpool kembali peringkat kedua dengan beda poin cuma 1. Mirip kayak situasi sebelumnya kayaknya 3 musim yang lalu deh. Waktu mereka jadi runner up dan juaranya City, waktu itu juga bedanya cuma 1 poin aja. Tapi it's all about Man City, man. 4 kali juara Liga dalam 5 tahun terakhir, sesuatu yang sebelum dicapai oleh Man City ini hanya bisa dicapai oleh Ferguson dengan Manchester United. Dan dia ngelakuin itu mungkin 3 atau 4 kali ya Pak. Pep Guardiola bilang terus sih di interview ini sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Ferguson. Jadi sekarang gue bangga karena kita bisa bersanding bersama dengan MU sebagai klub tetangga, bla 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 bla. Nah tapi gimana dengan 18 tim Liga Premier lainnya? Apakah musim mereka bisa dibilang bagus, sesuai ekspektasi, melebihi ekspektasi, atau hancur banget pengen cepet-cepet musim depan? Nah ini yang akan kita bahas sekarang di Gegenpress Season Review IPL 2021-2022. Ya welcome back guys di Gegenpress edisi spesial akhir musim 2021-2022. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit, tapi kita akan ngebahas di sini satu persatu secara singkat aja. Apakah sebuah tim di English Premier League atau di Premier League atau di EPL itu berusaha melalui musim yang bagus buat mereka atau tidak? Nah supaya nggak menimbulkan kesalahpahaman atau tuduhan pilih kasih, maka kita akan bahas satu persatu sesuai abjad ya atau urut secara alfabet. Nah tentu aja yang pertama adalah Arsenal. Targetnya di awal musim adalah tiket Eropa, syukur-syukur top 4 dapat tiket UCL, dan hasilnya adalah peringkat ke-5, kalah tipis sama Spurs buat mencapai peringkat 4. Yang menurut gue ini sih bisa dibilang musim yang sesuai ekspektasi ya, walaupun sedikit disayangkan karena sebenarnya sampai beberapa pekan terakhir itu gue bilang peluang peringkat ke-4-nya itu tertinggi dari Arsenal, tapi mereka terus kalah beberapa kali secara mengejutkan ya. Nah kedua adalah Aston Villa. Aston Villa ini musim lalu lolos degradasinya lumayan jauh ya, cukup aman, mungkin peringkat 10 atau peringkat 11 gue lupa, pokoknya di musim terakhirnya Jack Grealish itu mereka cukup oke. Sempat membantai Liverpool juga, dan harapannya di awal musim tentu aja sama, yaitu targetnya top 10, jauh dari degradasi, kayak ya tim papan tengah lah, karena mereka jual Grealish tapi terus duitnya kan mereka beli Buendia, terus beli Danny Ings, sama di tengah musim juga beli Coutinho kan, dan kedatangan Steven Gerrard juga. Dan akhirnya ya gue harus meletakkan Aston Villa di tabel nomor 4. Kok begini? Kenapa kok di bawah ekspektasi dan di bawah harapan? Karena kan kalau bisa top 10, syukur-syukur bisa dapat tiket Conference League kan kalau lihat dari materi pemainnya. Next ada Brentford. Targetnya lolos degradasi sebagai salah satu dari 3 tim promosi musim lalu. Hasilnya peringkat ke-13. Gue letakkan Brentford ini di atas ekspektasi. Karena walaupun gak jauh-jauh amat dari degradasi, tapi minimal mereka bukan pejuang degradasi ya, yang memperjuangkan keselamatan klub sampai game week terakhir. Mereka mungkin di pekan setengah ke belakang udah ngerasa aman lah ya, ini kayaknya gak degradasi kan, kayak memang benar, dan gue anggap ini di atas ekspektasinya mereka sebagai tim promosi. Apalagi Brentford juga mainnya semangat, and ada game plan-nya sih, walaupun masih cenderung defensif and lumayan klasik ya game plan-nya. Next ada Brighton and Hove Albion. Nah targetnya mereka adalah top 10 menurut gue, karena dari hasil tahun lalu pun dari statistik expected goals, terus expected goals conceded, jadi peluang kebobol, bikin peluang segala macam, mereka tuh termasuk top 6 atau top 7 gitu di liga. Jadi sebenarnya secara statistik mereka harusnya memang ada di top 10 gitu. Tapi gue masukkan di atas ekspektasi karena ya
Brighton and Hove Albion. Ini tim yang nggak punya sejarah, bahkan mereka kemarin finish peringkat 9 itu tuh adalah rekor peringkat tertinggi mereka di Premier League sepanjang sejarah. Jadi gue letakkan di atas ekspektasi. Next, ada Burnley, tim yang sempat keluar meme-nya ya beberapa waktu yang lalu. Pokoknya apapun yang terjadi, Burnley itu bakal terseok-seok dan akhirnya mereka lolos dari degradasi. Bahkan sampai pekan terakhir mulai pun yang kandidat degradasi adalah Leeds. Tapi ternyata Burnley kalah dan Leeds-nya bisa menang. Jadi yang lolos degradasi adalah Leeds. And Burnley gue letakkan di kok begini. Well, sampah sih. Gue letakkan di sampah karena mereka degradasi, and biasanya mereka punya Sean Dyche yang menyelamatkan mereka, tapi Sean Dyche di tengah musim dipecat, dan gara-gara itu I guess salah satu penyebabnya kenapa mereka degradasi. Kalau mereka nggak mecat Sean Dyche, gue akan letakkan di kok begini, tapi karena mereka memecat Sean Dyche yang gue bilang legend, berjasa besar, nah gue letakkan di sampah. Lanjut, ada Chelsea. Chelsea ini tim yang di awal musim banyak yang bilang, termasuk gue bilang, kalau ini adalah calon juara. Karena kalau kita lihat dari timnya di atas kertas, itu komplit materi timnya. Striker mereka juga baru aja dapat Lukaku kan, top scorer Liga Italia, juara Liga Italia. Katanya Lukaku sekarang lebih matang. Terus mereka juga juara bertahan Champions League. Thomas Tuchel, pelatih kelas dunia. Nah hasilnya mereka peringkat 3. Tapi peringkat 3 yang jauh ya dibandingkan peringkat 1 sama 2. Jadi menurut gue Chelsea ini masuk di kok begini. Apalagi ada banyak kasus di luar lapangan. Kayak Rusia menyerang Ukraina mengakibatkan mereka harus dijual, gak bisa perpanjang kontrak. Pasti mengganggu mental pemain ya sih. Dan juga ada banyak badai cedera juga yang menghantam Chelsea. Jadi gue bilang Chelsea masuk ke kok begini. Next, Crystal Palace. Target lolos degradasi, hasilnya peringkat 12 dengan gaya main yang jauh lebih menarik dibandingkan waktu dilatih sama Roy Hodgson. Patrick Vieira gue bilang jago, berbakat juga, dan Crystal Palace ini juga memunculkan beberapa nama pemain yang punya peluang atau berpotensi untuk dipanggil ke timnas Inggris juga. Kayak Conor Gallagher tuh, minjem dari Chelsea, terus ada Wilfried Zaha, dan then ada backnya siapa, Mark Guihi, gue nggak tahu bacanya bener apa enggak, tapi Crystal Palace di atas ekspektasi. Next, Everton, sampah gue bilang menurut ukuran Everton, karena targetnya mereka harusnya top 10, syukur-syukur ya rebutan peringkat 7 buat dapat Conference League atau minimal di 8-9, pokoknya di papan tengah lah. Tapi ternyata hasilnya peringkat 16, nyaris degradasi. Lumayan hoki sih mereka bisa lolos dari degradasi, and harusnya tapi musim depan lebih baik. Jadi gue masukkan Everton di sampah. Sekarang kita sampai di Leicester, mantan juara tahun 2016. Targetnya mereka di awal musim adalah ya lolos ke kompetisi Eropa lah, jadi top 7 ya, minimal lolos ke Conference League. Hasilnya mereka di peringkat ke-8, ya beda beberapa poin aja sih sama West Ham ya buat nyampe peringkat 7. Gue tadinya bingung ini mau di kok begini atau di sesuai ekspektasi. Akhirnya gue mengambil kesimpulan kalau Leicester ini seandainya mereka nggak ikut kompetisi Eropa dan berada di peringkat 8, gue bilang mereka masuk ke kok begini. Tapi kalau melihat mereka kompetisi Eropa sampai semifinal dan mereka kan harus merotasi timnya ya, walaupun jumlahnya nggak banyak, ada badai cedera juga, sehingga akhirnya mereka beberapa kali melepas pertandingan liga. Maka gue masukin ke sesuai ekspektasi lah. Next, ada Leeds, targetnya papan tengah, hasilnya lolos degradasi, nyaris degradasi. Lolosnya gue bilang beruntung banget. Gue masukkan ke kok begini ya Leeds, tapi banyak cobaan sih, badai cedera, Bielsanya dipecat, penggantinya gue bilang biasa aja si Jesse Mars, tapi untungnya mereka nggak degradasi. Gue bilang salah satu keuntungan Leeds nggak degradasi adalah at least pemain bintangnya mereka nggak bisa dibeli dengan harga murah ya, karena ada beberapa pemain yang mereka yang di kontraknya tuh ada klausul bisa dibeli dengan harga sekian kalau Leeds-nya degradasi. Liverpool,
Targetnya juara, tapi hasil akhirnya adalah peringkat kedua dengan perbedaan poin 1 aja sama Man City. Jadi gue letakkan di atas ekspektasi. Karena ingat gak dulu waktu awal-awal musim, waktu Liverpool masih belum sejago sekarang mainnya, lagi turun-turunnya. Well, gak turun-turun banget tapi lagi menurun, and kelihatan City dominan banget. Waktu itu banyak banget yang bilang kalau wah ini City kayaknya bakal juara Liga dengan selisih yang jauh nih, kayak musim lalu atau 2 musim lalu. Itulah pokoknya waktu juara 2-nya MU itu kan jauh tuh jaraknya. Nah tapi ternyata enggak, Liverpool bisa menempel sampai pekan terakhir. Jadi gue bilang ini adalah di atas ekspektasi. Apalagi mereka sempat kehilangan Salah sama Mane buat Piala Afrika kan. Jadi gue bilang ini pencapaian hebat sih, di atas ekspektasi. Masih ada final UCL lagi musim depan, menang FA Cup lagi, menang Carabao Cup lagi. Jadi gue bilang di atas ekspektasi. Next, Manchester City, targetnya juara, hasilnya juara, jauh di atas ekspektasi. Karena waktu awal musim gue inget City gak punya striker, gak dapet Harry Kane, kayaknya bakal sulit. Sepertinya bisa Chelsea, kayaknya City di peringkat 2 atau 3, dan ternyata mereka peringkat 1 dengan sangat meyakinkan. Gak punya striker, musim depan akan punya Erling Haaland. Jadi ya di atas ekspektasi. Next, Man United, paling bawah, men, sampah. Targetnya dulu waktu pertama awal musim beli Varane, beli Ronaldo, juara, bakal bersaing di juara Liga nih. Bisa nih, bisa. Hasilnya tapi peringkat 6, selisih golnya 0, kebobol 57 gol, tertinggi sepanjang sejarah mereka di Premier League, poin terendah selama mereka di Premier League. Masih perlu ngomong apa lagi sih? Sampah. Next, Newcastle, targetnya lolos degradasi, hasilnya peringkat 11. Gue bilang Newcastle di atas ekspektasi karena target awal musim lolos degradasi itu dalam kondisi belum punya pemilik baru kan. Nanti musim baru, pemilik baru, duitnya banyak, katanya dikasih uang belanja 200 juta pound buat belanja. Norwich, sampah, degradasi lagi, peringkat 20. Nggak belajar dari kesalahan waktu terakhir kali promosi dan langsung degradasi. Nothing to say. Southampton, target papan tengah, hasil papan bawah. Kok begini? Di beberapa pertandingan Southampton ini mainnya gegenpress gitu ya, mirip-mirip kayak kita. Gegenpress, tapi kok selalu di papan bawah ini, gue nggak ngerti. Next ada Spurs, Tottenham Hotspur, target top 4, hasilnya top 4 sesuai ekspektasi. Gue bilang ada pergantian pelatih, jadi Conte sempat turun, tapi ya memang kalau di awal musim lu bilang targetnya Tottenham peringkat 4 dan hasilnya dapat peringkat 4, ya gue bilang pencapaian sih, jadi sesuai ekspektasi. Apalagi Harry Kane juga nggak jadi pindah, so good job. Durasi ya, jadi gue cepetin. Watford, target lolos degradasi, hasil degradasi parah, ganti pelatih berkali-kali. Kecewa sih, gue kecewa sama Watford sih. Gue masukin di kok begini deh, karena sebenarnya ekspektasi gue juga mereka pejuang degradasi, tapi gue nggak tahu bakal separah ini. Next, West Ham, target lolos Eropa, hasil lolos Eropa gue masukkan di atas ekspektasi karena mereka di Eropa juga maju sampai semifinal ya Europa League-nya dan kalahnya sama juaranya si Frankfurt. Jadi gue bilang di atas ekspektasi. Ada sedikit kekecewaan karena mungkin harusnya bisa finish di atas MU, tapi nggak tahu, secara mengejutkan kalah di pertandingan terakhir. Dan klub terakhir targetnya lolos ke Eropa, hasil peringkat ke-10 ya gue letakkan di sesuai ekspektasi sih. Karena Wolves jujur ini salah satu tim Liga Inggris musim ini yang gue tuh kayak nggak berasa ada mereka gitu. Gue nggak pernah lihat highlightnya mereka, ngegolin juga susah. Ya dibobol juga susah, tapi ya gitulah. Gue bilang outsider peringkat 10 ya, pas tengah. So itu dia season review Liga Inggris. Untuk musim depan harapan gue bisa seseru ini, karena ini sebenarnya gue bilang seru ya, karena sampai pekan terakhir masih ada perebutan gelar juara, perebutan tiket Liga Champion, perebutan tiket Europa, Conference League, perebutan degradasi. Jadi gue bilang musim depan semoga bisa seseru ini
lebih seru lagi kalau perebutan gelar juaranya sampai pekan terakhir itu masih ada lebih dari 2 tim lah yang berpeluang juara. So itu dia. Enjoy the off season. Kita ketemu lagi. Well, gue tetap ada sih minggu depan, tapi akan ngebahas. Ya tunggu aja lah, kita akan ngebahas hal-hal yang mungkin nggak terlalu di dalam lapangan ya. Bisa juga ngebahas sejarah atau segala macam, belum gue tentukan. Oke? I'll see you when I see you. Jangan lupa subscribe and share video ini, and dengerin juga di Spotify segala macam. And di sini Popokusen. Thank you. The boy's a star!